hadirin undangan yang berbahagia. Acara musyawarah besar keempat DPP Kapati Provinsi Jawa Timur telah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Mars Eka Pakarti. Terima kasih kepada anak negeri, Ika Pakarti tak perlu janji. Untuk kau timbang ke kami cintai, percaya selalu sampai nanti. Bekerja sama anak negeri, bergotong royong membangun kami. Itu tujuan kami, bekerja keras kita bersama, rukun dan damai sejahtera. Tak ada beda kita semua, kita berjiwa Nusantara. Terima kasih kepada anak negeri, Ika Pakarti tak perlu janji. Untuk kau timbang kami cintai, percaya selalu sampai nanti. Percaya selalu sampai nanti. Para hadirin dipersilakan duduk kembali.
Pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Jadi Naim, Ketua MUI Kota Samarinda. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berdoa mengharap curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ketenangan, ketenteraman, kedamaian dari Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Berdoa dengan khusyuk dan konsentrasi, semoga doa kita sore hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi. Subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi. Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu. Subhanadil manni wal fadli. Subhanadil izzi wal karami. Subhanadil tauli wal in'ami. Subhanallahi rabbil arsil azim. La ilaha illallahul halimul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa qarabatihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Aliyu, ya Kabir. Ya Alimu, ya Qadir. Ya Sami'u, ya Basir. Ya Latifu, ya Khabir. Allahumma inna nad'uka bi asmikal husna. Kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha. Wa abatil abdani wa sipaiha. Wa nuril absari wa diyaiha. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal qam ya man ya bihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman idfanal ghala wal bala wal waba corona wal fahsa wal munkar wasuyupal muhtalifata wasadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia Kalimantan Sarkiyah au Samarinda khossah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, dalam suasana rahmat-Mu yang terkasih, Tuhan yang Maha Pengasih. Kasih Allah tidak memandang agamanya apa, golongan masyarakat mana, suku dari mana, dan bangsa apa. Bahkan perbedaan miskin dan kaya, berpangkat atau rakyat jelata, semuanya menerima kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Dalam suasana limpahan rahmat-Mu yang penyayang, Engkau telah anugerahkan kepada kami umur, kesehatan, kesempatan di sore hari ini. Jika kami masih terpelihara dari wabah, kami dapat berkumpul, bercengkerama, bersilaturahim untuk mempererat tali persaudaraan di antara kami.
dalam rangka musyawarah besar Mubas keempat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi IKA Pakarti. Indahkanlah hubungan kasih sayang di antara kami. Tunjukkan kami jalan keselamatan dan kesuksesan. Hindarkan kami dari segala bentuk kehilapan, kesalahan, kebinasaan, bala, bencana, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Fattah, Tuhan yang maha membukakan. Dengan pintu rahmat-Mu yang selalu terbuka, bukakanlah pintu hati kami dan kesadaran kami yang kelam. Bimbing kami dalam menapak masa depan, agar kami tidak salah dalam menapak, tidak lupa ketika memanjat, tidak sombong dalam bertindak, tidak lalai dalam mengingat, karena kemuliaan sejati seseorang terletak pada ketakwaannya kepada Tuhannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ya Fattah, bagaimana mungkin hamba dapat membuka, mengkaji dan memahami rahasia kebesaran-Mu jika hamba salah dalam menapak anak tangga, jika hamba bersandar pada dinding yang rapuh, jika hamba mandi pada muara sungai yang berlumpur dan kotorannya penuh. Ya Allah, ya Kudus, Tuhan yang Maha Suci, sucikan dan bersihkan pandangan dan paradigma kami. Jangan biarkan kami berlarut-larut dalam kekotoran, merasa benar padahal salah, merasa kuat padahal lemah, merasa pandai padahal bodoh, merasa kaya padahal miskin, merasa dermawan padahal kikir. Ya Allah, ya Syahid, Tuhan yang menyaksikan. Karena Mubas ini suatu keharusan dalam berorganisasi. Maka kami ingin melatih diri untuk selalu membina kerukunan, kesabaran maupun kesadaran. Agar siapapun kami, apapun pangkat dan jabatan kami, bagaimanapun status sosial kami sadar semua aktivitas kami sore hari ini di dunia akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Ampuni kesalahan dan kehilapan kami, kesalahan dan kehilapan orang tua kami, kesalahan dan kehilapan pemimpin-pemimpin kami. Jauhkan Paguyuban IKA Pakarti dari berbagai macam musibah, fitnah, silah sengketa yang dapat melaksanakan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban pada kami yang diamanatkan kepada kami. Terimalah doa harapan kami ya Tuhan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Yai Naim. Mudah-mudahan acara ini lancar tidak halangan. Persembahan tari penyambutan tamu agung pejabat tinggi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Tari Kambyong Parianom dari Sanggar Seni Catur Budoyo Samarinda.
Para hadirin undangan yang berbahagia, demikian tadi sajian tari penyambutan tamu agung atau pejabat tinggi pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan putri asli
suku Kutai yang belajar di Ngayogyakarta Hadiningrat. Salajengipun adicara laporan Ketua Panitia dumateng Rokomas Samson kalau sumangaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para sedherek sedaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang juga berkenan hadir. Sebuah penghormatan bagi kami, Gubernur dan juga Ketua DPR hadir dalam satu forum paguyuban. Terima kasih. Yang kami hormati para wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur juga berkenan hadir, yang kebetulan juga adalah warga Ika Pakarti. Ada Kang Mas Senoaji, kemudian ada Dimas Sigit Wibowo. Terima kasih. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kaltim, Ayahanda Kiai Haji Zaini Naim, Ketua Umum Ika Pakarti, Bapak Dr. Rusmadi Wongso, yang kami hormati dan kami banggakan, dan sekaligus sebagai Wakil Wali Kota Samarinda. Yang kami hormati juga hadir bersama kita Ketua DPRD Kota Samarinda, Bapak Sugiono, yang juga warga Ika Pakarti. Yang kami hormati ketua-ketua kerukunan paguyuban atau kerukunan kedaerahan, organisasi kedaerahan di luar Jawa juga yang juga berkenan hadir. Yang kami hormati ketua-ketua paguyuban sebagai pilar Ika Pakarti. Ada paguyuban Tuban, paguyuban Blitar, paguyuban Ngayogyakarta, dan juga paguyuban-paguyuban yang lain yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Ketua dan sekretaris dan bendahara DPD Ika Pakarti Kabupaten Kota, 10 kabupaten kota se-Kalimantan Timur, sekaligus sebagai utusan pada rapat atau musyawarah besar Ika Pakarti yang telah hadir sejak tadi siang, ya, alhamdulillah. Datang ke Samarinda disambut dengan hujan lebat dan sedikit kendala mengenai jalanan, kebanjiran. Mudah-mudahan dengan Ketua Ika Pakarti jadi Wakil Wali Kota ini bagian dari solusi, nanti kalau kesini lagi nggak akan kebanjiran, Pak. Bapak Ibu sekalian, para sesepuh bini sepuh yang kawula hormati dan kawula mulyakaken, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa melaksanakan pembukaan musyawarah besar keempat Ika Pakarti. Mudah-mudahan hari ini atau acara kita hari ini membawa berkah buat kita semua, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mari kita senantiasa aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, panutan kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan saya melaporkan bahwa acara Mubes hari ini dihadiri dan diikuti oleh 10 DPD Ika Pakarti tingkat kabupaten kota, dan juga ada DPP Ika Pakarti
yang insya Allah akan berjalan mulai dari hari ini sampai besok tanggal 3 Juli. Kami mohon doanya agar acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan semboyan Ikapakarti adalah guyup rukun selawase. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir. Wabil khusus Pak Gubernur, ini luar biasa penghargaan bagi kehormatan bagi kami, beliau hadir bersama Ketua DPR. Ketua DPR ini baru ngelihat Pak, oh ternyata wakil-wakil Ketua DPR tiga-tiganya adalah warga Ikapakarti. Ya, alhamdulillah. Kalau saya sendiri di Ikapakarti hanya untuk ini Pak, menguatkan nama saja. Karena kalau nama saya, kalau Pak Gubernur bilang ini orang Kamboja gitu. Karena nggak ada O-nya Pak. Jadi saya harus ikut Ikapakarti supaya meneguhkan bahwa saya orang Jawa gitu. Jadi, nanti dikira orang Korea karena Samsung. Bapak Ibu sekalian, saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara kita hari ini. Ada juga Etam Laras yang rampak tadi menyajikan gamelan Jawa sebagai ciri khas kami, ciri khas Ikapakarti, dan seluruh pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas uluran tangan dan gotong royongnya, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Demikian yang dapat saya laporkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, Om Santi Santi Om. Mekaten kala wau laporan Ketua Panitia ingkang sampun paripurna ngaturaken swasana peserta musyawarah besar DPP Kapati. Salajengipun sambutan Ketua Umum DPP Kapati Provinsi Jawa Timur, panjenenganipun Bapak Dr. Haji Rusmati Wongso, sasondra swasana kawula semangaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Pak Gubernur dalam rangka untuk menggelorakan semangat guyup rukun yang merupakan nilai budaya dan sekaligus slogan daripada keluarga besar Ikapakarti Kalimantan Timur. Kalau saya mengucapkan salam Ikapakarti, mohon dijawab dengan suara yang keras yang Bapak Ibu sedulur miliki dengan jawaban guyup rukun 3 kali. Tangannya dikepalkan. Salam Ikapakarti. Guyup rukun, guyup rukun, guyup rukun. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Gubernur Kalimantan Timur yang sampai saat ini masih muda dan gagah perkasa, Bapak Dr. Haji Isran Nur. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Gubernur, Bapak Dr. Haji Isran Nur. Yang terhormat Ketua DPRD Kalimantan Timur, Bapak Haji Makmur, Wakil Ketua DPR, Mas Sigit, Mas Seno Haji, Mas Samsun, kita berikan juga tepuk tangan ini. Wakil Ketua DPR adalah merupakan keluarga besar Ikapakarti.
Yang saya hormati Wali Kota Samarinda atau yang mewakili anggota Forkominda Kalimantan Timur dan Samarinda, yang mulia Ketua MUI Samarinda, Bapak Kiai Haji Jaini Naim, para pimpinan Ormas, paguyuban, kedaerahan, terima kasih. Hadir Pak Haji Sari Jaang beserta Ibu, kita berikan tepuk tangan juga untuk beliau. Yang terhormat para Dewan Penasehat, Dewan Pembina, para Ketua DPD, IKP Karti se-Kalimantan Timur, yang saya muliakan pimpinan Paguyuban Kedaerahan dan Seni Budaya, Bapak Ibu para undangan, hadirin peserta MUBES yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka MUBES IKP Karti, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi keempat. Mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Gubernur dan undangan yang kami hormati, IKP Karti yang lahir 18 tahun yang lalu, tepatnya 16 Juli 2003, oleh para pendiri, para tokoh paguyuban keluarga Tanah Jawi berbagai daerah kabupaten kota dari Pulau Jawa, memiliki tujuan yang mulia, yaitu sebagai wadah perjuangan untuk ikut mewujudkan tujuan bangsa, yaitu masyarakat adil makmur, aman dan sejahtera. Pembentukan IKP Karti dilandasi oleh keinginan yang luhur untuk mengangkat harkat dan derajat daripada keluarga Tanah Jawi khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya. IKP Karti hadir sebagai tali pengikat, sebagai wadah penampung aspirasi dan alat perjuangan. IKP Karti adalah rumah besar bagi seluruh paguyuban kedaerahan dan seni budaya se-Kalimantan Timur. Dalam kesempatan yang terhormat ini, izin kami melaporkan kepada Bapak Gubernur bahwa secara struktur IKP Karti telah ada hingga tingkat ranting, tingkat kelurahan dan desa. Walaupun belum seluruh kabupaten kota membentuk IKP Karti tingkat kelurahan dan desa ini. DPD IKP Karti bersama seluruh DPD kabupaten kota dan paguyuban kedaerahan, alhamdulillah dengan semangat guyup rukun, dengan semangat gotong royong terus hadir membantu keluarga besar Tanah Jawi yang dalam kesulitan dan kesusahan. Ketika ada warga yang sakit, banjir, kebakaran, kesulitan ekonomi, termasuk membiayai warga yang harus pulang kampung karena PHK perusahaan. IKP Karti sampai saat ini, insya Allah terus berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Jawa sebagai bagian daripada budaya Nusantara. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, nilai budaya Jawa terus menjadi sumber inspirasi dan semangat IKP Karti dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. IKP Karti paling tidak hingga saat ini telah hadir untuk ikut mendorong dan menjaga semangat persatuan, perbedaan suku, agama, kebiasaan, adat budaya yang berbeda itulah justru menjadi kekuatan bangsa. Eksistensi paguyuban seperti IKP Karti, PDKT, KKSS, kemudian IKAT dan semua paguyuban kedaerahan ini ke depan. Mudah-mudahan kita bisa bersatu bersama menjadi pelopor dalam mengemas keberagaman, perbedaan suku, agama, dan budaya yang berbhinneka tunggal ika menjadi pelangi, menjadi indah dalam kehidupan yang harmoni, yang saling menghargai satu dengan yang lain, yang saling menguatkan satu dengan yang lain untuk bebaya, membangun bumi etam menuju Kalimantan Timur yang berdaulat. Melalui musyawarah besar ini, ke depan kami keluarga besar IKP Karti terus berikhtiar untuk menjadikan IKP Karti sebagai rumah besar, sebagai rumah
kita bersama seluruh paguyuban kedaerahan maupun seni budaya, semoga betul-betul menjadi rumah besar yang kuat dan kokoh, yang dilandasi nilai guyup rukun, semangat sepi ing pamrih, rami ing gawi, dalam suasana gotong royong untuk terus berkarya dan berbakti yang terbaik bagi warga, bagi Kalimantan Timur yang berkemajuan menuju Indonesia Raya. Terima kasih pada panitia yang sudah bekerja keras. Terima kasih kepada Etam Laras, kelompok seni budaya yang sudah memeriahkan musyawarah besar keempat IKAPA-Karti Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Gubernur, Ketua DPR, Bapak Sari Jaang, Wali Kota Samarinda, semua paguyuban yang sudah hadir langsung untuk mengikuti acara MUBES keempat IKAPA-Karti Kalimantan Timur ini. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk beliau dan kita semua. Di akhir sambutan ini, kami mohon arahan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur, dan kami mohon untuk sekaligus membuka secara resmi musyawarah besar IKAPA-Karti Kalimantan Timur keempat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin undangan yang berbahagia. Sambutan Gubernur Kalimantan Timur sekaligus membuka acara secara resmi ditandai dengan pemukulan gong. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat sore, salam sejahtera buat Ibu Bapak sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kulo aturaken dumateng Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, ada Kanjeng Pangeran Samsung, Hamengku Negoro Seno Aji, Dimas Kanjeng Sigit Wibowo,
khusus Ketua Umum Ika Pakarti lan sedulur pengurus Ika Pakarti pusat ini apa? Nek pusat berarti kan perwakilannya kan ada dari Jawa, ada Jawa Timur. Kalau di sini merupakan pusat. Tapi orang popo. Yang istimewa yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Kiai Haji Jaini Naim. Sopo iki Ketua DPRD Sugiono, ya. Lali kula. Soalnya tambah 6 ae. Kanjeng Pangeran Sahari Jaang bersama Pangeran Putri dan yang istimewa gamelan Etam Laras. Tadi saya cari-cari mana sindennya. Waktu nari tadi sini, mana sindennya? Nggak ada, rupanya rekaman. Yang sindennya, tapi kalau yang gendangnya iya. Kalau gamelannya iya, langsung. Saya lihat-lihat, nggak ada komat kumit, jadi tapi saya suka cari-cari sinden. Tapi lebih suka cari-cari penarinya. Mataku hari ini terang benderang. Biasanya rabun. Hari ini terang benderang. Dan seluruh peserta musyawarah besar Ika Pakarti yang ke-4 tahun 2021 yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada sore menjelang malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di Hotel Midtown. Midtown kah Midtown? Nah, kalau saya ini kan orang tidak sekolah, jadi bacalah Midtown. Kalau orang sekolah kan Midtown. Dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur hadir di sini, terbebas, dan mudah-mudahan jangan terjadi klaster mubes Ika Pakarti. Terus terang aja hari ini naik lagi konfirmasi positif kita. Kemarin 594 konfirmasi. Hari ini 661. Dan yang meninggal terus meningkat.
Bisa dibayangkan. Ya. Jadi saya hari ini hanya berpura-pura aja happy. Benar, ini sungguh. Karena melihat kondisi seperti itu. Rumah sakit rujukan dan yang bukan rujukan sekarang sudah mencapai hampir 100% rata-rata. Utus untuk Wahab Sahrani hari ini, bulan dan kemarin, semua yang dilakukan swab tes PCR, semuanya 100% positif. Ya gimana kita tidak happy atau tidak berbahagia kalau kondisi seperti itu. Ya. Dan sekarang yang jadi masalah lagi bukan persoalan lagi orang dewasa, anak-anak kita terjangkit. Umur 1 tahun. Bisa dibayangkan kita bagaimana. Empati kita semua harus kita lakukan. Jadi kita bersyukur, kita masih bisa sehat, kita masih bisa bermubis, bermusyawarah, tapi dengan syarat perketat dan disiplin protokol kesehatan. Jangan abai. Ini namanya varian Delta, rupanya lebih cepat penularannya dan lebih membunuh. Dari segi logika, ketika ada serangan terus-menerus lama-lama biasanya ujungnya melemah. Karena kekuatannya melemah. Tapi sekarang ternyata varian Delta itu sangat cepat menular dan sangat mematikan. Jadi yang sudah pernah yang kena sakti, yang sudah sakti di sini ada di ruangan ini. Termasuk Kiai Haji Sahari Jaang. Itu sakti itu. Saeb, mana Saeb? Saipuddin, nah itu sakti. Tapi jangan diikuti yang sakti-sakti itu. Dia sudah terbukti sakti. Kita harus jaga. Ya. Dan saya selalu ingatkan ini karena saya punya tanggung jawab moral. Makanya hal-hal seperti ini selama 2 tahun menjelang 2 tahun ini saya terus terang saja silaturahim saya tidak bagus. Selalu menghindari kerumunan. Undangan-undangan, acara majelis taklim, pasti saya sudah tidak pernah lagi selama COVID ini. Sebenarnya tidak apa-apa sih, cuma kan kalau saya datang di situ nanti, ini wartawan ini bisa suka-suka masa gubernur yang membuat aturan dia sendiri yang melanggar. Nah itu, nah kira-kira seperti itu. Ya. Selawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok manusia sempurna yang telah membawa risalah kebenaran dari alam gelap gulita ke alam terang benderang minaz zulumati ilan nur. Saudara sekalian, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan selamat melaksanakan musyawarah besar Ikatan Keluarga Paguyuban Tanah Jawi Ika Pakarti yang keempat. Semoga lancar, semoga mudah, dan terbentuklah yang namanya guyub bersatu seurat senadi. Itu tambahan. Mudah-mudahan MUBES ini akan menghasilkan
hal-hal yang bermanfaat, paling tidak bagi anggota keluarga, dan berdampak positif kepada masyarakat lingkungan, khususnya di Kalimantan Timur. Saudara-saudara sekalian, Kalimantan Timur ini tidak perlu diragukan lagi kondisi yang damai, harmonis. Kalau kita compare dengan daerah provinsi lain. Damai, tidak pernah terjadi konflik SARA. Tidak pernah. Karena budayanya orang-orang asli di sini, orang Dayak, orang Kutai yang asli di sini, itu sangat terbuka kepada orang-orang pendatang. Bisa dibayangkan heterogenitas daripada masyarakat di Kalimantan Timur ini luar biasa. Jawa lebih kurang 35%. Ini keluarga besar Ika Pakarti. Disusul Sulawesi 26%. Sisanya itu dengan penduduk berbagai macam asal usul. Tapi tidak pernah terjadi yang namanya konflik SARA. Itu sebuah kebanggaan yang kita harus jaga bersama di Kalimantan Timur. Jadi tunjukkan bahwa suasana tradisi yang sangat memiliki moralitas kebersamaan itu harus kita jaga. Dan sudah saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dan Kalimantan Timur itu adalah masyarakat yang paling patuh, paling taat, dan paling menjaga persatuan dan kesatuan ke negara NKRI ini. Apa dasarnya? Saya sudah sampaikan kepada setiap kesempatan. Sejak merdeka saja Kalimantan Timur itu memiliki peran yang besar kepada negara dari sumber daya alam berupa minyaknya. Sejak awal pembiayaan pembangunan negara ini sebahagian besar waktu mulai merdeka berasal dari Kalimantan Timur. Yang dulunya merupakan warisan dari perusahaan Belanda yang namanya BPM, Batavia Petroleum Maskapai. Itu dari Kalimantan Timur. Belum ada gas. Gas belum ada, baru minyak bumi. Tahun 70-an setelah kita merdeka, Kalimantan Timur sebagai penghasil kayu terbesar, terbaik, termewah. Dan itu merupakan sumbangsih sumber daya alam yang kedua dari Kalimantan Timur. Bahkan kita lihat ada sekarang gedung yang termewah di Jakarta itu dari sisi interiornya adalah gedung Manggala Wana Bakti. Itu bukan dibangun dari dana APBN, bukan. Dibangun dari kumpulan sumbangan pengusaha kayu asal Kalimantan Timur. Memang gedung-gedung mewah lainnya banyak yang berdiri tinggi-tinggi. Tapi dari segi interior sampai sekarang tidak bisa mengalahkan gedung Manggala Wana Bakti. Itu sumbangan dari pengusaha kayu asal Kalimantan Timur. Kemudian tahun 96 mulai lagi namanya produk batubara. Sampai sekarang 60% lebih produk batubara yang bagus di negara ini asalnya Kalimantan Timur. Bisa dibayangkan.
pernah mencapai 500 juta metrik ton. Kalau 60% berarti di atas 260 juta metrik ton asal Kalimantan Timur batu bara. Yang prima sebagai sumber pendapatan negara berasal dari sumber daya alam tertinggi di Republik ini. Nah, bahkan kita pernah mencapai sumbangan di PDRB kita ke PDB nasional itu mencapai 1.000 triliun. Sekarang baru turun sehingga mencapai sekarang ini sekitar 600 sampai 700 triliun. Dengan sumber daya alam yang begitu besar, yang begitu sangat memberikan dukungan kepada negara dan bangsa dalam pendapatan negara dari sumber daya alam dan menahan defisit perdagangan negara, Kalimantan Timur tidak pernah berniat macam-macam. Tidak pernah berniat untuk merdeka dengan sumber daya alam itu. Tidak pernah. Ora pernah. Tidak pernah. Bisa kita bayangkan bagaimana Aceh dengan sumber daya alamnya mau merdeka. Dengan sumber daya alamnya banyak melimpah luas. Riau sudah pernah membentuk kaukus kemerdekaan. Papua apalagi. Madura. Garam aja pernah mau merdeka. Sopo saking Madura sih. Iki Pak Yai. Ketum. Pernah mau merdeka. Itu adalah sebuah ekspresi, adalah sebuah kebijakan negara yang dianggap tidak atau belum memberikan proporsi yang benar. Keinginan merdeka itu bukan misalnya untuk betul-betul merdeka, tapi itu sebuah ekspresi bahwa ada sebuah kebijakan yang perlu diperbaiki. Tidak pernah berniat macam-macam. Nah, kalau Kalimantan Timur merasa tidak puas dengan kondisi itu, maka Kalimantan Timur selalu melakukan hal-hal yang konstitusional, yang berdasarkan undang-undang dasar dan peraturan-peraturan yang ada. Tahun 2010, Gubernur Kalimantan Timur, Pak Awang Faruk, ingin menjadikan Kaltim ini menjadi sebuah otonomi khusus. Pernah ditolak oleh pusat karena tidak sesuai persyaratan. Udah terima. Dengan ditolak, diterima. Jadi tidak ada masalah. Tahun 2012 kembali lagi Gubernur melakukan judicial review terhadap undang-undang perimbangan pusat dan daerah ke Mahkamah Konstitusi. Ditolak lagi, terima. Jadi tidak pernah kita melakukan hal-hal yang membuat, tapi harus dilakukan dengan cara-cara konstitusional. Itu adalah sebuah martabat yang sangat luar biasa. Itu. Jadi itulah maksud saya, kita ini Kalimantan Timur itu sangat taat. Sangat patuh kepada bangsa ini. Tidak macam-macam. Dari aspek kerukunan, dari aspek tadi yang saya katakan awal adalah dengan heterogenitas suku bangsa, kita tidak pernah terjadi konflik. Mohon maaf, kita tidak. Ini sebagai pengetahuan saja. Bagaimana Kalbar terjadi konflik anak suku bangsa, bagaimana Kalimantan Tengah, bagaimana Kalimantan Selatan, manusia terpanggang di atas hotel, Kalimantan Utara yang baru saja menjadi sebuah provinsi, terjadi yang namanya
konflik SARA. Kalimantan Utara 1 tahun lebih sedikit terjadi konflik SARA. Kalimantan Timur kita terbukti. Nah inilah yang maksud saya, ini sebagai pengetahuan, bahwa Kalimantan Timur dengan berbagai macam asal-usul anak bangsa di seluruh Indonesia ini, ternyata bisa harmonis hidup di sini. Tepuk tangan itu aja sih pura-pura. Tepuk tangan setengah-setengah. Ya ora popo. Terima ya. Ya. Yang paling gagah di sini Edi, MC kita. Wong iki kan statusnya penyuluh. Same karo aku. Yang berdasi itu kayak itu. Nasibnya aja itu. Jadi MC pada saat Mobes ke-4 ini. Ya. Jadi ini kita pelihara, kita jaga dengan berbagai macam tadi paguyuban asal-usul, bangun tidak apa-apa. Karena tujuannya paguyuban itu pertama-tama adalah untuk kepentingan anggota dan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, Jawa, dari tanah Jawa. Ada paguyuban yang namanya KKSS. Ada paguyuban yang namanya, ada ketuanya. Kulit 3. Enggak ketahuan. Ada paguyuban Mandar. Ada paguyuban Batak, ada paguyuban NTT, ada Belabu Mora. Bisa hidup damai di dalam. Itu berkah, tanah bertuah. Makanya ada sebuah semboyan Keraja Kutai dulu. Nah hati-hati nih, jadi kalau berusaha hidup di Kalimantan Timur, terutama di kawasan Kesultanan Kutai, lalu dapat uang banyak, jangan coba-coba mau dipindahkan uang itu keluar sini. Ketulahan, walat, benar. Jangankan orang bukan daripada asal usul sini, orang sini pun asal usulnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya tidak mau sebut namanya. Itu keturunan Keraja Kutai. Dia berusaha kayu dapat banyak, kemudian dia investasikan ke Jawa, Jawa Timur. Bangkrut. Sempat punya hotel. Tapi kalau orang yang ngerti sejarah legenda itu, dia tidak berani. Boleh berusaha dulu sama. Tapi jangan dibawa semuanya. Tetap investasi di sini, tapi di sana dikembangkan. Percaya atau tidak, coba aja. Benar. Coba aja. Jangan, pokoknya itu perlu dijarah. Ya. Dan itu kan tidak mengganggu suasana, tidak. Ini bagaimanapun di mana tetap ada namanya kegiatan dan aktivitas semua orang. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi sekarang kita sudah maklumi bersama. Ya. Tadi seperti saya sampaikan di awal, COVID-19. Tolong sekali lagi kita jaga sama-sama. Ya. Sama-sama. Dan sekarang ini satu-satunya salah satu yang penting di dalam ini adalah bagaimana kita melakukan vaksinasi.
Kaltim baru mencapai 58%. Kalau 3,7 juta orang, 58% itu berapa itu? Sekitar 1,7 atau 8 juta orang. Nah sekarang ada 700 dosis. Itu saya minta kepada semua yang ada di sini segera ikut vaksin. Jangan tidak ikut. Supaya untuk mengamankan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Nggak ada orang mati karena vaksin itu. Kalau orang mati pas dia vaksin bukan karena vaksinnya. Tapi karena ada penyakit lain yang menyebabkannya. Dan suntikannya kecil, tajam. Yang berbahaya tuh kalau suntikannya tumpul. Itu yang paling menyakitkan. Tapi ada juga yang senang dengan suntikan tumpul itu. Jadi kita kadang-kadang ada hal orang-orang yang punya pendidikan, malah orang-orang yang bahkan ada dari kalangan para medis yang mengatakan vaksin itu tidak cocok. Ada pernah dokter di Jawa, perempuan lagi dokternya. Saya lebih suka biar ditodong pistol daripada saya divaksin. Sayang tidak dekat saya. Tapi kalau ditodong yang satunya itu, gimana? Sontoloyo itu orang. Benar. Orang pemerintah sudah berusaha untuk membantu rakyatnya, dia malah memana-mana si orang tidak mau supaya jangan vaksin. Ini bagaimana? Nah. Jadi ini keluarga besar. 35% penduduk Kaltim itu Jawa. Maka ini salah satu hal yang penting ketika paguyuban Ika Pakarti ini menjadi sponsor. Paling tidak warganya. Jangan ada nanti anggota Ika Pakarti, keluarganya yang justru menolak vaksin. Vaksin kita sudah banyak datang ini datang lagi ada 700.000 dosis. Kalau 700.000 dosis ditambah dengan 1,9 berarti kan hampir 75%, 80% kita sudah tervaksin, berarti kita sudah terbentuk yang namanya dari formula WHO kita sudah mencapai 70-80%, artinya sudah terbentuk namanya herd immunity. Kekebalan komunal bersama. Itu ya. Jadi saya kira ini momen yang cukup bagus, segera ditindaklanjuti. Saya kira itu saja, sambutan saya tidak tersistematis, tidak karuan-karuan, tidak terarah tentu dengan ini, tapi itulah yang saya punya. Orang suka dan tidak suka, tidak perlu saya minta maafkan. Ini memang modelnya orang pegat saraf tuh gitu. Tapi hati saya tetap tenang. Tidak usah kita khawatir dengan kondisi lingkungan. Kalau ada yang demo-demo, terima saja dengan baik. Ya. Demo apa saja? Demo vaksin, demo apalagi SMA 10. SMA 10 itu sudah lama bermasalah, harus segera dilakukan pemindahan. Kalau tidak dipindahkan jadi masalah.
Urusan aset nanti kita urus itu. Untuk ini menyimpang sedikit ya. Saya tidak mau ikut demo soal Golkar ya, Golkar. Jadi, tenang-tenang aja ketua. Sini ada 3 wakil ketua yang menentukan. Tidak usah khawatir. Kalau gubernur ini apa sih? Tidak ada apa-apanya. Kalau disuruh bejagur maunya. Kalau dari segi strategi nggak punya. Tapi kalau dimintai strategi bisa. Nggak usah ditulis wartawan ya. Ini urusan kami. Urusan kami ya. Nggak usah ditanggapi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka musyawarah besar keempat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi saya buka dengan resmi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang sangat Bapak Gubernur untuk bisa memukul gong, didampingi Bapak Ketua Umum DPP Kepati dan Ketua Panitia Pak Samsun, monggo untuk bisa mewakili beliau. Ditandai dengan pemukulan gong peresmian pembukaan musyawarah besar DPP Kepati. Pak Udin, monggo Pak Udin. Dari Ketua PDKT, monggo. Pak Udin, dipanggil Pak Udin, naik. Bro, siap ya. Monggo, silakan. Foto bersama, Pak. Ya, foto bersama. Lanjutkan dengan foto bersama Bapak Gubernur serta Ketua Umum dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, juga Wakil Ketua, para sepuh DPP Kepati, semuanya foto bersama. Terima kasih Bapak untuk bisa kembali ke tempat duduk. Yeah.
hadirin undangan yang berbahagia. Demikian tadi sambutan Bapak Gubernur Kalimantan Timur mengingatkan kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan kenakan masker selalu di saat kita berkerumun. Mudah-mudahan acara ini tidak akan membawa klaster baru. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lagu Guyub Rukun. Mohon Bapak Ibu untuk bisa berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Guyub Rukun. Guyub rukun rame-rame di sengkuyung, ojo nganti nangkaran dadi musuhan, ojo jongkrak mengko bisa dadi bubrah. Sayang sae kok kaya bisa nyoto. Ayo bareng, dipikir, dikapakarti paguyuban sing wis mesti. Elingo, semono, merantau, pengen urip bisa mulya. Dikamakati paguyuban sing wis mesti. Elingo, semono, merantau, pengen urip bisa mulya. Elingo, biyen susah nang desa, kabeh wae padha eling lan waspada. Bebarengan guyub rukun ana parang, aja nganti sedulur iren-irenan. Ayo bareng, dipikirke, dikapakarti paguyuban sing wis mesti. Elingo, semono, merantau, pengen urip bisa mulya. Merantau, pengen urip bisa mulya. Ngono lho Gus. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita bersama-sama menyanyikan masih tarian dari Jawa Timur, daerah paling ujung, daerah Belambangan, Banyuwangi. Tari Jejer Gandrung Banyuwangi. Siap.
penghormatan dimulai.
Oke. Beri aplaus tari Jejer Gandrung Banyuwangi. Bapak Ibu, para hadirin undangan yang berbahagia, demikian tadi acara penutup acara tari Jejer Gandrung Banyuwangi. Maka berakhir pula acara pembukaan musyawarah besar keempat DPP IKA Pakarti Provinsi Kalimantan Timur, Jumat 2 Juli 2021. Malah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara, apabila ada kesalahan kekhilafan, tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.